Halo teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran kooperatif. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya, Cindy Prutnapi Situmorang dengan NIM 20110212024 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep model pembelajaran kooperatif. Ada beberapa para ahli yang menyebutkan pengertian dari model pembelajaran kooperatif ini, di antaranya yang pertama Byrne dan Erikson yang mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian ada Supriyono yang mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk kegiatan yang dibimbing dan diarahkan oleh guru. Kemudian ada Aren 1997 yang mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif menyediakan kerangka kerja dengan guru dapat mendorong pembelajaran sosial yang penting dan tujuan hubungan manusia. Serta ada banyak pendapat ahli lain yang menyebutkan pengertian dari model pembelajaran kooperatif ini. Selanjutnya adalah prinsip model pembelajaran kooperatif. Bennett menyatakan ada 5 prinsip dasar yang dapat membedakan pembelajaran kooperatif dengan kerja kelompok, yaitu yang pertama, positive interdependence, yaitu hubungan timbal balik yang didasarkan pada adanya kepentingan yang sama atau perasaan di antara anggota kelompok di mana keberhasilan seseorang merupakan keberhasilan yang lain. Yang kedua, interaksi tatap muka, yaitu interaksi yang langsung terjadi antar siswa tanpa adanya perantara. Yang ketiga, tidak ada penonjolan kekuatan individu, yang hanya ada pola interaksi dan perubahan yang bersifat verbal di antara siswa yang diinginkan dengan adanya hubungan timbal balik yang bersifat positif sehingga dapat mempengaruhi hasil pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, adanya tanggung jawab pribadi untuk materi pelajaran dalam anggota kelompok sehingga siswa tertarik untuk membantu teman-temannya. Karena dalam tujuan model kooperatif adalah menjadi setiap anggota kelompoknya lebih kuat pribadinya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan bekerja sama, harus memecahkan masalah atau proses kelompok. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Adapun kelebihan dari model ini ialah yang pertama dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yang kedua meningkatkan motivasi belajar pada diri siswa, yang ketiga mengurangi perilaku yang mengganggu, dan yang keempat program ini dapat membantu siswa yang lemah. Dan kekurangannya ialah yang pertama dibutuhkan waktu yang lama untuk membuat dan mengembangkan perangkat pembelajaran, serta yang kedua dengan jumlah siswa yang besar dalam kelas, maka guru akan mengalami kesulitan dalam memberikan bimbingan kepada siswanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tipe-tipe model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, TAI atau Team Assisted Individualization. Tipe model pembelajaran kooperatif yang satu ini sebenarnya adalah penggabungan dari pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran individual. Pada model pembelajaran ini, siswa mengikuti tingkatan yang bersifat individual berdasarkan tes penempatan dan kemudian dapat maju ke tahap selanjutnya berdasarkan tingkat kecepatan belajar. Yang kedua adalah STAD atau Student Team Achievement Division. Pada model pembelajaran kooperatif tipe ini, walaupun siswa dites secara individual, siswa tetap dipacu untuk bekerja sama untuk meningkatkan kinerja dan prestasi timnya. Tipe ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya yang pertama, siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok. Yang kedua, siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. Yang ketiga, aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok. Dan yang keempat, interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat. Adapun kekurangan dari tipe ini ialah yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya guru tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif.
Yang ketiga, membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukan pembelajaran kooperatif. Dan yang keempat, menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Yang ketiga adalah roundtable atau rally table. Untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe roundtable atau rally table, guru dapat memberikan sebuah kategori tertentu kepada siswa, misalnya kata-kata yang dimulai dengan huruf S. Selanjutnya, mintalah siswa bergantian menuliskan satu kata secara bergiliran. Yang keempat adalah jigsaw. Dalam belajar kooperatif tipe jigsaw, siswa bekerja dalam kelompok seperti pada STAD. Adapun kelebihan dari tipe ini ialah yang pertama dapat mengembangkan tingkah laku kooperatif dan hubungan yang lebih baik antar siswa. Yang kedua dapat mengembangkan kemampuan akademis siswa. Yang ketiga, siswa lebih banyak belajar dari teman mereka dalam belajar kooperatif daripada guru. Yang keempat, dapat memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. Dan kekurangan dari tipe belajar ini ialah yang pertama, dirasa sulit meyakinkan siswa untuk mampu berdiskusi, menyampaikan materi pada teman jika siswa tidak memiliki rasa kepercayaan diri. Yang kedua, aplikasi metode ini pada kelas yang besar atau lebih dari 40 siswa sangat sulit tetapi bisa diatasi dengan model team teaching. Yang ketiga, awal penggunaan metode ini biasanya sulit dikendalikan, biasanya membutuhkan waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Yang kelima adalah reverse jigsaw atau kebalikan jigsaw. Perbedaannya dengan tipe jigsaw adalah bila pada model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, anggota kelompok ahli hanya mengajarkan keahliannya kepada anggota kelompok asal. Maka pada model pembelajaran kooperatif reverse jigsaw ini, siswa-siswa dari kelompok ahli mengajarkan keahlian mereka, materi yang mereka pelajari atau dalami kepada seluruh kelas. Yang keenam adalah NHT atau Numbered Head Together atau kepala bernomor bersama. Pada tipe ini, siswa diminta untuk menomori diri mereka masing-masing dalam kelompoknya mulai dari 1 hingga 4. Kemudian ajukan sebuah pertanyaan dan diberi batasan waktu tertentu untuk menjawabnya. Siswa yang mengangkat tangan jika bisa menjawab pertanyaan guru tersebut. Guru menyebut satu angka antara 1 sampai 4 dan meminta seluruh siswa dari semua kelompok dengan nomor tersebut menjawab pertanyaan tadi. Kemudian guru menandai siswa-siswa yang menjawab benar dan memperkaya pemahaman siswa tentang jawaban pertanyaan itu melalui diskusi. Yang ketujuh adalah TGT atau Team Game Tournament. Model pembelajaran kooperatif tipe ini mirip dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, tetapi bedanya hanya pada kuis yang digantikan dengan turnamen mingguan. Pada model pembelajaran kooperatif ini, siswa-siswa saling berkompetisi dengan siswa dari kelompok lain agar dapat memberikan kontribusi poin bagi kelompoknya. Yang kedelapan adalah 3-minute review atau review 3 langkah. Model pembelajaran kooperatif tipe ini sangat efektif untuk digunakan saat guru berhenti pada saat-saat tertentu selama sebuah diskusi atau presentasi berlangsung dan mengajak siswa mereview apa yang telah mereka ungkapkan saat diskusi di dalam kelompok mereka. 9 adalah 3-step interview atau wawancara 3 langkah. Pada model pembelajaran kooperatif tipe 3-step interview dilakukan 3 langkah untuk memecahkan masalah, yaitu yang pertama, guru menyampaikan isu yang dapat memunculkan beragam opini, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada seluruh siswa di kelas. Yang kedua, siswa secara berpasangan bermain peran sebagai pewawancara dan orang yang diwawancarai. Kemudian di langkah yang ketiga, setelah wawancara pertama dilakukan, maka pasangan bertukar peran, atau pewawancara berperan sebagai orang yang diwawancarai dan sebaliknya orang yang tadi mewawancarai menjadi orang yang diwawancarai. Yang ke-10 adalah group investigation. Pada model group investigation, sejak awal siswa dilibatkan mulai dari tahap perencanaan baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi.
Adapun kelebihan dari tipe ini ialah yang pertama, peningkatan belajar terjadi tidak tergantung pada usia siswa, mata pelajaran, dan aktivitas belajar. Yang kedua, pembelajaran kooperatif dapat menyebabkan unsur-unsur psikologi siswa menjadi terangsang dan lebih aktif. Yang ketiga, pada saat berdiskusi, fungsi ingatan dari siswa menjadi lebih aktif, lebih bersemangat, dan berani mengemukakan pendapat. Dan adapun kekurangan dari tipe ini ialah yang pertama, kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang dan siswa yang memiliki prestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran anggota kelompok yang pandai lebih dominan. Yang kedua, adanya pertentangan antar kelompok yang memiliki nilai yang lebih tinggi dengan kelompok yang memiliki nilai yang lebih rendah. 11 adalah reciprocal teaching atau pengajaran timbal balik. Model tipe ini merupakan sebuah model pembelajaran kooperatif yang meminta siswa untuk membentuk pasangan saat berpartisipasi dalam sebuah dialog mengenai sebuah teks atau bahan bacaan. Adapun kelebihan dari tipe ini ialah melatih kemampuan siswa belajar mandiri dengan merangkum siswa terlatih untuk menemukan hal-hal penting dari apa yang siswa pelajari. Dengan siswa membuat pertanyaan dan menyelesaikan pertanyaan tersebut, dikatakan bahwa reciprocal teaching dapat mempertinggi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Dan kekurangan dari tipe ini ialah terletak pada siswa dengan kesulitan decoding atau merangkai kata-kata dan mereka merasa tidak nyaman atau malu ketika bekerja dalam kelompok yang terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup banyak. Yang ke-12 adalah CIRC atau Cooperative Integrated Reading Composition. Tipe ini merupakan model pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan keterampilan-keterampilan berbahasa lainnya baik pada jenjang pendidikan tinggi maupun jenjang dasar. Yang ke-13 adalah De Williams. Tipe ini mengajak siswa melakukan kolaborasi untuk menjawab sebuah pertanyaan besar yang merupakan sebuah tujuan pembelajaran. Yang ke-14 adalah TPS atau Think Pair Share. Tipe ini memungkinkan setiap anggota pasangan siswa untuk berkontemplasi terhadap sebuah pertanyaan yang diajukan. Yang ke-15, TPC atau Think Pair Check. Tipe ini modifikasi dari tipe Think Pair Share, di mana penekanan pembelajaran ada pada saat mereka diminta untuk saling cek jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan guru saat berada dalam pasangan. Yang ke-16 adalah TPW atau Think Pairs Right. Penekanan model pembelajaran kooperatif tipe ini adalah setelah mereka berpasangan, mereka diminta untuk menuliskan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Yang ke-17 adalah tea party atau pesta minum teh. Pada tipe ini, siswa membentuk dua lingkaran konsentris atau dua barisan di mana siswa saling berhadapan satu sama lain. Yang ke-18 adalah write around atau menulis berputar. Tipe ini cocok digunakan untuk menulis kreativitas atau untuk menulis simpulan. Ada beberapa tahap dalam tipe ini, yaitu yang pertama, guru memberikan sebuah kalimat pembuka, kemudian meminta semua siswa dalam setiap kelompok untuk menyelesaikan kalimat tersebut. Yang ketiga, mereka menyerahkan kertas berisi tulisannya tersebut ke sebelah kanan dan membaca kertas lain yang mereka terima setelah diserahkan oleh kelompok lain, kemudian menambahkan satu kalimat lagi. Setelah beberapa kali putaran, maka akan diperoleh 4 buah cerita atau tulisan atau bila di kelas dibentuk 4 kelompok. Kemudian yang kelima, beri waktu bagi mereka untuk membuat sebuah kesimpulan dan atau mengedit bagian-bagian tertentu, kemudian membagi cerita atau simpulan itu dengan seluruh kelas. Yang ke-19 adalah LT atau Learning Together. Pada tipe ini, setiap kelompok diarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk membangun kekompakan kelompok terlebih dahulu dan diskusi tentang bagaimana sebaiknya mereka bekerja sama dalam kelompok. Yang ke-20 adalah To Stay to Stray. Tipe ini dapat dibuat variasinya, yaitu berkaitan dengan jumlah siswa yang tinggal di kelompoknya dan yang berpencar ke kelompok lain. Misalnya yang pertama, one stay, three stray atau satu tinggal, tiga berpencar, dan yang kedua, three stay, one stray, tiga tinggal, satu berpencar.
Yang ke-21 adalah Student Team Learning atau STL atau kelompok belajar siswa. Pada dasarnya, model pembelajaran kooperatif yang satu ini sama saja dengan model pembelajaran kooperatif yang lain, yaitu adanya ide dasar bahwa siswa harus bekerja sama dan turut bertanggung jawab terhadap pembelajaran siswa lainnya yang merupakan anggota kelompoknya. Pada tipe ini, penekanannya adalah bahwa setiap kelompok harus belajar sebagai sebuah tim. Ada 3 konsep sentral pada model pembelajaran kooperatif tipe STL ini. Ialah yang pertama, penghargaan terhadap kelompok, yang kedua, akuntabilitas individual, dan yang ketiga, kesempatan yang sama untuk memperoleh kesuksesan. Tipe yang terakhir ialah snowball throwing. Tipe ini yaitu metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pembelajaran kooperatif sebagai upaya dalam rangka mengarahkan perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Adapun kelebihan dari tipe ini ialah yang pertama, dapat melatih kesiapan siswa dalam merumuskan pertanyaan dengan bersumber pada materi yang diajarkan serta saling memberikan pengetahuan. Yang kedua, dapat membangkitkan keberanian siswa dalam mengemukakan pertanyaan kepada teman lain maupun guru. Yang ketiga, siswa akan terus termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Dan yang keempat, siswa akan memahami makna tanggung jawab. Dan kekurangan dari tipe ini ialah yang pertama, memerlukan waktu yang panjang. Yang kedua, kelas seringkali gaduh karena kelompok dibuat oleh murid. Yang ketiga, sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi, sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Yang keempat, tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok, sehingga siswa saat berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk sumber referensi yang saya gunakan bisa dilihat pada layar berikut. Apabila ada kata yang kurang atau tidak berkenan, dari awal presentasi hingga akhir mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.